Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 891. Di area pusat dari markas, pencuri yang menelan langit. Ketika Gao Shuang, Niu Hong, dan Qiao Mu meninggalkan istana bersama orang-orang mereka dan melihat pemandangan di luar, mereka terkejut. Awalnya di luar istana adalah sekelompok bangunan yang berjajar, sangat megah, dan rapi. Tetapi pada saat ini, asap, kehancuran, dan mayat di semua tempat, tak terhitung orang meratap, pemandangannya sungguh mengerikan. Pada saat ini, di sisi utara seluruh wilayah, semua bangunan menjadi reruntuhan, dan banyak anggota perampok dimakamkan di reruntuhan. Ini, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Keluar dari istana untuk melihat pemandangan yang menyedihkan, Gao Shuang dan Niu Hong tercengang. Dan saat ini, terjadi ledakan lagi. Boom! Suara keras datang dari langit, segera setelah itu, bola api berhamburan turun dan bergegas menuju pangkalan Gao Shuang dan yang lainnya. Bola api itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Namun, setiap bola api berisi kekuatan yang sangat besar, bahkan, tingkat Master Zun Zun akan kesulitan menghadapinya. Dan pada saat ini, langit dipenuhi dengan bola api yang tanpa akhir. Melihat bola api di langit, Gao Shuang dan yang lainnya merasa sangat lemah, mereka ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam menghadapi hujan bola api yang mengerikan ini, mereka harus menghindari ujungnya. Setelah beberapa saat, bola api yang padat akhirnya jatuh di kompleks bangunan di sebelah timur markas pencuri yang menelan langit. Ledakan. Boom, boom. Saat bola api jatuh, diikuti dengan ledakan puing-puing bangunan, dan asap membumbung tinggi, bangunan di timur, yang dulu padat dan megah, kini runtuh, hancur, dan berubah menjadi tumpukan puing-puing di bawah pemboman bola api yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Gao Shuang dan yang lainnya akhirnya tahu bagaimana bangunan di sisi utara berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Bola api semacam ini terlalu menakutkan dan terlalu kuat. Gao Shuang, Qiao Mu, dan Niu Hong mengangkat kepala mereka, dan melihat sebuah kapal perang berkepala naga dan sayap phoenix dengan cahaya keemasan melayang di udara. Dan baru saja, kapal perang ini, menembakkan bola api yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan bangunan di utara dan timur runtuh total. Ini adalah kapal perang Shifu. Tapi kenapa, kapal perang di Shifu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Gao Shuang, Qiao Mu dan Niu Hong, ketiganya terkejut. Awalnya, mereka berpikir bahwa dalam menghadapi serangan Shifu, sebuah kapal perang ditambah utusan kecil dan ratusan murid Shifu tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka, dan mereka akan dapat menghadapinya, tetapi mereka tidak mengharapkannya. Utusan kecil ini benar-benar melaju dengan kapal perang yang mengerikan untuk menyerang. Kekuatan serangan kapal perang ini sangat mengerikan, baik Gao Shuang dan Niu Hong merasa bahwa, jika serangan kapal perang ini menimpa mereka, mungkin mereka akan kesulitan untuk melawan. Story continues below. Bahkan jika itu bisa dilawan, mereka harus menampilkan semua cara dan menggunakan harta rahasia mereka. Jika tidak, mereka akan dihancurkan oleh serangan kuat kapal perang. Ini terlalu menakutkan, terlalu berlebihan. Yang paling penting adalah bahwa serangan kapal perang Shifu ini masih berupa serangan jarak jauh, tidak hanya untuk menyerang seseorang. Kapan Shifu memiliki kapal perang yang begitu kuat? Untuk Qiao Mu, yang sejak awal sudah memiliki firasat buruk, ketika dia melihat adegan seperti itu, sebenarnya dia sudah sangat ketakutan, bahkan, rasa keinginan untuk melarikan diri, menjadi lebih kuat. Hati Qiao Mu menjadi semakin dan semakin terganggu, dan merasa bahwa segala sesuatu menjadi semakin salah dan semakin aneh. Seorang utusan khusus dari Shifu, dikatakan berusia awal 20-an, pada usia seperti itu, dia sudah bisa bertarung dengan master tingkat Zun Zun, dan pada saat ini, kapal perang yang dia bawa sangat mengerikan, ini sangat aneh untuk dilihat. Qiao Mu tidak tahan sekarang, dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu, jika tidak, seluruh pangkalan mereka mungkin dihancurkan, dan bahkan beberapa dari mereka mungkin dalam bahaya jatuh. Namun, kapal perang di langit menyala lagi, dan kemudian meledak menjadi ledakan keras, dan sesuatu yang berhamburan dari langit. Kali ini bukan bola api, tapi bola cahaya yang besar.
Bola cahaya jatuh dari langit, tiba-tiba meledak ketika itu setengah jalan, dan berubah menjadi bola cahaya kecil yang jatuh dari langit, ini lebih dan lebih padat dari bola api sebelumnya. Bola cahaya ini seakan menempati seluruh langit. Masing-masing jatuh seperti meteor menuju pangkalan pencuri yang menelan langit. Boom, boom. Kali ini, area yang diliputi oleh bola cahaya berada di area barat dan mencakup setengah dari istana besar. Ledakan. Pada saat yang sama bola cahaya jatuh ke area barat, kapal perang Sifu di langit bersinar lagi, bola api besar ditembakkan ke arah selatan istana pusat. Ini adalah ritme untuk menghancurkan seluruh markas. Tidak baik. Melihat bola cahaya dan bola api yang tak terhitung jumlahnya di langit, Gao Suang dan beberapa orang terkejut, ketakutan, lalu, mereka semua berteriak, dan segera terbang keluar. Gao Suang, Niu Hong, Qiao Mu, dan ketiganya semua kuat di tingkat Zunzun, dan dengan kecepatan mereka, mereka masih bisa melarikan diri. Tetapi, orang yang baru saja datang untuk melaporkan berita, tidak seberuntung itu. Boom, boom. Dengan suara ledakan yang bergemuruh, awan asap hitam menghambur ke langit, dengan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan daging dan darah. Area barat dan selatan akhirnya berubah menjadi reruntuhan. Di bawah serangan kapal perang Sifu, seluruh markas pencuri yang menelan langit telah dihancurkan, menjadi reruntuhan. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Dan pada akhirnya, hanya Gao Suang, Niu Hong, Qiao Mu, dan beberapa prajurit yang merespons lebih cepat, yang bisa selamat. Dan lain kebanyakan terkubur di reruntuhan atau terbakar oleh bola api dan mati di tempat. Cerita bersambung di bawah ini. Di markas besar para pencuri yang menelan langit, sebelumnya ada lebih dari 3.000 orang. Namun, pada saat ini, hanya ada 30 orang yang tersisa, dan ribuan lainnya, semuanya terkubur dalam serangan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Niu Hong bertanya dengan mata merah, menatap Gao Suang dan Qiao Mu. Saya tidak menyangka bahwa utusan Sifu ini akan begitu kuat. Tidak heran dia bisa menjadi utusan khusus untuk Sifu pada usia muda. Sekarang, saya pikir kita harus menangguhkannya untuk sementara waktu, setelah semua, siapa yang tahu apa yang masih belum dia gunakan. Gao Suang berpikir sejenak dan berkata, saya juga setuju dengan pandangan ini. Mundur dulu dan hindari utusan Sifu ini. Saya tidak tahu mengapa, di hadapan utusan Sifu ini, saya selalu memiliki perasaan bahaya. Qiao Mu mengangguk dan setuju. Mundur. Apakah kita hanya mundur? Ketika Gao Suang dan Qiao Mu berkata untuk mundur, mata Niu Hong menjadi semakin merah, dan dia tampak sangat tidak mau. Jika kamu tidak mundur, bagaimana menurutmu? Qiao Mu bertanya dengan cemberut. Jangan impulsif, Hong Di, sekarang utusan khusus ini berada dalam ayunan penuh, juga dengan kapal perang yang begitu kuat, kita mungkin bukan lawannya, jadi kita harus menghindari keunggulannya terlebih dahulu, lalu segera membuat rencana balasan. Gao Suang juga melihat keengganan Niu Hong, jadi dia membujuk. Tapi, saudara Suang, Anda melihat istana yang telah kami bangun dengan keras, dan kemudian melihat ribuan saudara yang meninggal secara tragis. Kami akan pergi begitu saja. Apakah ini sepadan dengan kerja keras kami sebelumnya? Niu Hong menggertakkan gigi dan berkata dengan marah. Tapi apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Menunggu utusan Sifu bergegas membunuh kita dari kapal perang. Kau tahu, meskipun utusan Sifu ini tidak terlalu kuat, dia memiliki kapal perang yang sangat kuat. Dengan kapal perang di tangan, bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Bagaimana kita masih bisa bertarung? Saya tahu Anda ingin membalas dendam, dan saya juga ingin membalas dendam, tetapi, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kenapa aku tidak bisa membalasnya? Niu Hong sedikit melirik kapal perang Sifu di langit, dan kemudian berkata, musuh ada di sana, mengapa kamu juga tidak bisa membalasnya? Ini terlalu berbahaya, terlalu impulsif, yang buruk, tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Gao Suang menggelengkan kepalanya dan menolak. Tapi saudara Suang, Anda memiliki kesabaran untuk menyaksikan pangkalan yang dibangun dengan keras dihancurkan oleh orang-orang, dan menyaksikan mayat saudara-saudara yang telah mengikuti kita, mati dengan sia-sia. Lihat lagi, saudara-saudara yang bisa selamat, yang mana yang tidak marah, jika kamu mundur pada saat ini, jika kamu tidak mendapatkan balas dendam ini, semua orang tidak akan setuju, kata Niu Hong penuh semangat. Gao Suang mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah orang-orang yang masih hidup. Dia tiba-tiba menyadari, seperti kata Niu Hong, semua orang yang selamat saat ini memiliki mata merah, dan masing-masing meremas tinju mereka, dan terlihat sangat marah.
Bagaimanapun, ada ribuan orang, dan ribuan orang terbunuh oleh serangan mendadak ini. Bagaimanapun, orang-orang yang jatuh adalah saudara-saudara kita. Gao Suang melihat penampilan para anggota yang selamat, dia menjadi sangat ragu-ragu, mengerutkan kening, dan mulai berpikir. Dan pada saat ini, seorang anggota perampok tingkat Zonzong terbang dan berkata kepada Gao Suang. Dewasa, sebenarnya, kita bukannya tanpa kemungkinan balas dendam. Cerita bersambung di bawah ini. Iya. Apa maksudmu? Setelah mendengar ini, Gao Suang memandang orang itu dan bertanya dengan curiga. Perampok ini memiliki bibir seperti monyet yang tajam, tetapi matanya terlihat agak bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Gao Suang bingung, dia tersenyum sedikit dan menunjuk ke kapal perang Sifu di langit dan berkata, Tuan, tolong lihat, apakah Anda menemukan sesuatu yang salah dengan kapal perang di Sifu? Tidak, apa yang salah? Gao Suang memandang ke arah kapal perang Sifu dengan curiga, tapi tidak peduli apa yang dia lihat, dia tidak menemukan kesalahan. Kau tahu, bola api dan bola lampu yang baru saja ditembakkan oleh kapal perang Sifu sangat besar dan dapat menutupi area yang luas. Namun, para penyintas berkumpul di sini sekarang, bukankah aneh bahwa kapal perang Sifu tidak menembaki kita dan menyelesaikan kita sekaligus? Kata pencuri itu. Hah, agak aneh menurut apa yang kamu katakan. Jika kita berkumpul di sini saat ini, jika Sifu bertindak sekarang, mereka pasti akan dapat memusnahkan kita, tetapi mereka tidak memiliki tindakan, mengapa? Gao Suang berkata dengan ragu. Memang, mereka baru saja melakukan serangan yang begitu sengit, dan semua pangkalan kami telah dihancurkan. Saat ini, tidak ada alasan untuk tidak memusnahkan kami dalam satu kali serangan, tetapi sekarang tidak ada tindakan. Ini benar-benar agak aneh. Sangat aneh untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin memusnahkan kami, atau mungkin karena hal ini benar-benar mustahil. Niu Hong juga berkata dengan ragu. Aku tahu kenapa Sifu tidak bertindak. Kamu bilang, kata Gao Suang. Karena kapal perang Sifu kehabisan energi, mereka tidak terus menyerang. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa kita memiliki kesempatan untuk membalas Sifu. Baru saja saya hitung, kapal perang Sifu meluncurkan total 4 serangan, keempat serangan ini adalah semua serangan skala besar yang pasti butuh banyak energi. Dan saya juga menemukan bahwa ketika 2 tembakan terakhir dilakukan, jelas bahwa 2 tembakan terakhir lebih lemah dari 2 tembakan sebelumnya. Itulah sebabnya kami bisa lolos. Menurutku kapal perang di Sifu tidak memiliki energi serangan lagi. Salah satu anggota pencuri itu, berbicara tentang analisis. Gao Suang dan Niu Hong mendengarkan analisis ini, dan mata mereka tiba-tiba bersinar dan sepertinya melihat beberapa harapan. Pada saat ini, Gao Suang langsung memerintahkan. Ini sangat bagus, Anda terus berkata. Oke, melihat analisisnya disetujui oleh 2 kakak laki-laki Gao Suang dan Niu Hong, orang itu mengangguk dan berkata lagi. Karena kapal perang di Sifu tidak memiliki energi maka ini mudah untuk ditangani, dan ini juga merupakan kesempatan besar bagi kita, ini juga waktu untuk melawan dan membalas dendam. Namun, kita tidak bisa impulsif, karena ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu, kekuatan seperti apa utusan khusus ini, hanya dengan mengetahui kekuatan mereka, kita dapat memilih apakah akan melakukan serangan balik. Jika saat ini pemimpin Sifu sangat kuat, maka kami akan mundur dan untuk sementara waktu menghindari ujung yang tajam, tetapi jika kekuatan pemimpin Sifu kuat kali ini tidak terlalu baik, itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan kapal perang, jika demikian, maka kita tidak perlu takut sama sekali, hanya serangan balik yang menentukan. Kata-kata yang baik. Setelah mendengarkan kata-kata salah satu dari anggota pencuri ini, Gao Suang terbang mendekat, dan menepuk pundaknya, matanya penuh kekaguman, tampaknya sangat puas dengan analisis ini, dan akhirnya Gao Suang berkata. Anda telah melakukan analisis yang baik, tetapi, ketika Anda menganalisis, kapal perang di Sifu benar-benar tidak memiliki energi, maka kami tidak perlu memperhatikannya, apalagi mengetahui bahwa orang kuat yang memimpin Sifu saat ini memiliki kekuatan apa, sebenarnya kami cukup jelas dengan kekuatannya. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar kata-kata Gao Suang, anggota perampok itu tampak bingung dan sepertinya tidak mengerti. Melihat pencuri itu tidak mengerti, Gao Suang tersenyum dan menjelaskan. Karena saya mendapat berita sebelumnya, orang yang datang untuk menyerang markas pencuri saya kali ini adalah utusan khusus Sifu, dan kekuatannya tidak terlalu bagus. Tapi dia sangat berbakat.
Awalnya kami berpikir bahwa kali ini untuk menghadapi serangan Sifu, kami bisa menangkapnya, tapi kami tidak berharap ada kapal perang yang kuat di tangan utusan Sifu ini. Tampaknya utusan Sifu ini seharusnya dia menerima perhatian Sifu, jadi dia diberi kapal perang seperti itu untuk digunakan. Ternyata itu. Apa maksud orang dewasa itu? Apakah kita perlu melakukan serangan balik? Sejujurnya, aku minum dengan beberapa teman baik ketika serangan Sifu jatuh. Saat itu aku tiba-tiba terbentur, dan aku melarikan diri secara kebetulan, tetapi, teman-temanku gagal untuk melarikan diri. Saudara-saudara yang telah berjuang bersama selama bertahun-tahun, tidak mungkin mengatakan bahwa saya tidak berduka. Sekarang aku penuh kemarahan, penuh keengganan, aku benar-benar ingin membalas dendam saudara-saudara yang sudah mati ini. Aku ingin membiarkan orang-orang di atas kapal perang di langit untuk membayar harga yang besar. Perampok yang memiliki bibir monyet itu berkata, sambil mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh dendam. Tampaknya sangat prihatin dengan kematian saudara itu. Bagaimana menurutmu? Gao Suang tidak segera menjawab perampok bibir monyet itu, tetapi, dia segera bertanya kepada Niu Hong dan Kiao Mu. Aku baru saja berkata, aku ingin membalas saudara-saudaraku. Jangan katakan bahwa kapal perang Sifu tidak memiliki energi, bahkan jika ada energi, aku harus menembak dan membiarkan orang-orang Sifu membayar harganya. Kata Niu Hongyi dengan marah. Ini, kamu biarkan aku memikirkannya, pada saat ini, Niu Hong ragu-ragu. Melihat ini, Gao Suang dan segera berkata dengan keras, saudaraku Suang, jangan ragu untuk melakukan serangan balik. Saya percaya saudara yang masih hidup juga berharap untuk melakukan serangan balik dengan kami. Iya, Tuan Niu benar, Tuan, mari kita melakukan serangan balik. Aku ingin membalas dendam saudara-saudara yang sudah mati. Balas dendam untuk saudara yang sudah mati. Jangan biarkan orang-orang Sifu menjadi liar. Serangan balik. Bahkan jika dalam pertempuran ini, aku akan mati, asalkan aku bisa membalaskan dendam saudara-saudaraku, maka aku akan mati tanpa penyesalan. Pemimpin, tolong, bawa saudara-saudara untuk melakukan serangan balik. Kalau tidak, bahkan jika kita pergi hidup-hidup, kita akan memimpikannya saudara yang mati siang dan malam, ini adalah hidup lebih buruk daripada kematian. Pemimpin. Putuskan dengan cepat. Kami ingin melakukan serangan balik. Kamu bawa kami untuk melakukan serangan balik. Mendengar permohonan semua orang, Gao Suang memikirkannya, dan akhirnya menggigit giginya, mengangguk dan berkata, Oke, lalu serangan balik, aku tidak percaya, utusan khusus Sifu itu akan sangat kuat. Kali ini kita harus mengalahkan orang-orang Sifu sehingga ibu mereka tidak mengenal mereka, sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup atau mati. Balas dendam untuk saudara-saudara. Pemimpin itu perkasa. Setelah mendengar persetujuan Gao Suang terhadap proposal serangan balik, para anggota pencuri yang selamat, bersorak. Pada saat yang sama, mata semua orang bersinar dengan ganas, dan niat bertarung mereka meluap. Kakak Kiao Mu, bagaimana denganmu? Gao Suang bertanya ke arah Kiao Mu saat ini. Kiao Mu adalah seorang master di tingkat Zunzun, dan tidak mungkin untuk mengabaikannya. Ah, baiklah. Kiao Mu menghela nafas ketika mendengar Gao Suang bertanya pada dirinya sendiri, lalu mengangguk dan setuju untuk menembak. Jelas bahwa keputusan ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, dia sudah memikirkan solusi yang sempurna. Dia memutuskan untuk menunggu Gao Suang dan yang lainnya untuk menyerang Sifu bersama. Jika tidak ada bahaya, maka dia akan bergabung dengan pertempuran, tetapi jika situasinya tidak benar, maka dia akan segera mundur, setelah semua, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Setelah memikirkannya, Kiao Mu berhenti keberatan, dan di permukaan, tampaknya dia akan bekerja sama dengan keputusan Gao Suang dan yang lainnya. Melihat Kiao Mu bekerja sama dan bersedia melakukan serangan balik dengan dirinya sendiri dan orang lain, Gao Suang dan Niu Hong juga sangat senang, lagi pula, dengan bergabungnya Zunzun seperti itu, harapan mereka untuk menang dapat meningkat pesat. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan 3 Zunzun, dan lebih dari 30 puncak Zongzong, mereka bergegas melancarkan serangan balasan terhadap kapal perang Sifu. Ada lebih dari 30 orang yang tersisa di tempat kejadian. Nanti kita akan dibagi menjadi 3 tim, masing-masing tim akan memiliki 10 orang. Masing-masing dari master tingkat Zunzun akan membawa tim untuk menyerang. Satu dalam formasi zigzag, dan sisanya akan melakukannya dari samping. Setelah orang banyak datang ke kapal perang Sifu, Gao Suang memerintahkannya dan berkata kepada orang banyak. Setelah mendengar perintah Gao Suang,
semua orang secara sadar dibagi menjadi 3 tim, menurut Gao Shuang, Niu Hong dan Qiao Mu masing-masing memimpin tim yang terdiri dari 10 orang, dan sisanya berada di sela-sela. Dengan cara ini, 3 tim yang terdiri dari 10 orang berbaris menuju kapal perang Sifu dalam formasi. Niu Hong, timmu akan memimpin. Begitu kapal perang Sifu akan merapat, Zhao Niu Hong berteriak keras dan memerintahkan. Ini baik. Niu Hong menganggukkan kepalanya, meledak keluar dari semangat juang yang kuat, matanya menembakkan cahaya yang indah, dan berkata, aku juga ingin melihat, utusan khusus Sifu yang mengalahkan Fei Yu et al. Kekuatan seperti apa itu? Dengan mengatakan itu, Niu Hong mengambil 10 orang tingkat Zonzong dan terbang menuju kapal perang Sifu dengan cepat. Dan dalam sekejap mata, dia datang ke kapal perang Sifu. Namun, ledakan. Bang! Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dari kapal perang Sifu, menyapu Niu Hong, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, momentum kekerasan juga lepas landas dari dalam kapal perang Sifu. Sejak awal, kekuatannya sangat luar biasa. Berdengung. Sama seperti semua orang tertarik dengan penglihatan di depannya, kapal perang Sifu tiba-tiba menyala, dan cahaya putih menyilaukan meledak. Cahaya putih melintas. Momen selanjutnya. Sebuah gas pedang besar dengan ketinggian lebih dari 10 meter terbang keluar dari kapal perang Sifu. Pedang besar Ki besar ini berbentuk bulan sabit dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika Ki pedang besar itu terbang keluar, itu membuat kekosongan terdistorsi. Saat ini, tim Niu Hong paling dekat dengan kapal perang Sifu, mereka menanggung tekanan Ki pedang besar ini. Pedang Ki besar setinggi 10 meter terbang menuju tim Niu Hong dengan cepat. Melihat udara pedang besar terbang, Niu Hong dan 10 Zonzong yang dipimpinnya tiba-tiba takut dan panik. Namun, karena mereka terlalu dekat dengan kapal perang Sifu, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghindari pedang Ki yang besar ini. 896. Niu Hong dan yang lainnya baru saja akan bereaksi, dan energi pedang Ki besar melintas, mengenai Niu Hong dan yang lainnya. Wow! Pedang Ki raksasa melewati tubuh Niu Hong dan terbang ke langit di kejauhan. Saat ini, Niu Hong dan 10 orang di belakangnya, mereka tidak bergerak dan terlihat membeku. Dan bersama dengan hembusan angin, ke-11 tubuh tiba-tiba jatuh dari udara. Bang! Bang! Niu Hong dan pasukannya jatuh menabrak tanah dan hanya menyisakan tubuh yang rusak serta genangan darah. His! Melihat adegan ini, Gao Shuang dan yang lainnya langsung tercengang. Semua orang tercengang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat yang sama, perasaan takut muncul di hati mereka. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu pedang Ki? Niu Hong Hao adalah seorang master tingkat puncak Zunzun, dan dia langsung jatuh tanpa bisa melawan. Melihat pemandangan yang mengerikan, di mana lagi mereka memiliki hati untuk melakukan serangan balik. Dia juga mengerti saat ini, mata-mata yang mengatakan bahwa Sifu tidak tahu bahwa ini adalah markas besar pencuri yang menelan langit, dan Sifu tidak mendapatkan berita, itu adalah bohong. Sifu pasti mendapat berita itu, jadi dia membuat persiapan yang lengkap. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Gao Shuang atau yang lainnya, semua terkejut dan semua orang ketakutan. Mereka begitu takut sehingga tidak pernah berani mengatakan apapun tentang serangan balik, dan mereka tetap berada di kejauhan, gemetar dan tidak pernah berani mendekati kapal perang Sifu. Pada saat yang sama, semua orang juga memiliki pertanyaan, apa yang ada di dalam kapal perang Sifu, mengapa musuh bisa menembakkan pedang Ki yang mengerikan. Ketika semua orang dalam kebingungan dan ketakutan, seseorang melayang keluar dari kapal perang Sifu sambil membawa pedang panjang. Sosok itu adalah Tang Yi. Ketika Gao Shuang dan yang lainnya melihat Tang Yi, mereka segera tahu bahwa Tang Yi adalah utusan Sifu muda yang disebutkan dalam informasi. Menyaksikan Tang Yi terbang dengan Soul Sealing Spirit Sword, Gao Shuang dan yang lainnya membeku sesaat, lalu melebarkan mata mereka, dan hati mereka semakin terasa ngeri. Melihat seperti apa rupa Tang Yi, Gao Shuang dan yang lainnya segera menduga bahwa Tang Yi adalah utusan muda Sifu, dan bahwa pedang Ki yang baru saja menembak adalah apa yang dilakukan Tang Yi. Namun, jika ini masalahnya, seorang utusan Sifu, yang dapat menampilkan keterampilan pedang yang kuat, benar-benar terlalu menakjubkan, sangat luar biasa, itu hanya mengejutkan Gao Shuang dan yang lainnya.
Meskipun intelijen mengatakan bahwa utusan khusus Sifu telah memenggal Fei Yu dan master tingkat Zunzun lainnya, tetapi dia tidak benar-benar melihatnya, Gao Suang masih tidak percaya. Lagi pula, seorang remaja laki-laki, bahkan jika dia mulai berlatih dari rahim ibunya, seberapa kuat itu? Bagaimana mungkin untuk membunuh Zunzun? Gao Suang selalu merasa bahwa alasan mengapa utusan khusus Sifu mampu membunuh master tahap Zunzun, itu karena metode yang digunakan, seperti menggunakan kapal perang di awal. Namun, setelah melihatnya sekarang, Gao Suang menyadari bahwa, utusan Sifu tidak menggunakan cara apapun, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan. Ini luar biasa. Story continues below. Sifu sebenarnya memiliki jenius tingkat ini. Dan ketika Gao Suang dan yang lainnya terkejut dan berubah warna, mereka juga melihat Tang Yi memegang Soul Sealing Spirit Knife, mengambang di udara, berjongkok sedikit, dan Soul Sealing Spirit Knife terlihat sedang mengumpulkan energi. Awas, hati-hati. Gao Suang, sebagai pemain yang kuat di level Zunzun, juga memiliki sedikit penglihatan, dia juga memiliki prapenilaian tertentu untuk krisis. Ketika melihat tindakan Tang Yi, Gao Suang tiba-tiba panik dan buru-buru membuka mulutnya untuk mengingatkan semua orang. Wows! Mata Tang Yi memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan tangan kanannya sedikit ditarik keluar, melambaikan pedang panjang dengan keras ke depan. Tiba-tiba, dua pedang Qi berbentuk bulan sabit, melesat dari pedang roh penyegel jiwa. Pada saat terbang keluar, dua pedang Qi, yang awalnya sepanjang 1 meter menjadi lebih besar dan lebih besar, semakin tinggi dan semakin tinggi, hanya dalam sekejap mata, ketinggian dua pedang Qi menjadi selusin meter, menjadi dua pedang Qi raksasa berbentuk bulan sabit. Melihat dua roh pedang ini, Gao Suang dan yang lainnya tiba-tiba menjadi lebih ngeri, dan hati mereka menjadi lebih ketakutan. Seberapa kuat energi pedang ini, mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan bahkan Zunzun bintang 9 seperti Niu Hong akan terbunuh seketika di bawah pengeboman energi pedang ini, dan 10 Zongzong yang menyertainya masih tidak dapat menghindar, semuanya jatuh. Kekuatan Niu Hong hanya sedikit lebih buruk daripada Gao Suang, dan pedang Qi ini bahkan dapat membunuh Niu Hong. Gao Suang tidak berpikir dia bisa menahan pedang Qi seperti itu. Belum lagi Qiao Mu di sisi lain, kekuatannya bahkan lebih buruk daripada Niu Hong, jadi, setelah melihat dua roh pedang ini, Qiao Mu telah melakukan sedikit usaha, memegang jimat pelarian di tangan dengan erat, dan siap untuk melarikan diri kapan saja. Gao Suang sudah mengeluarkan peringatan sejak awal, respon semua orang juga cepat. Pada saat pengingat, dia berbalik dan melarikan diri, tetapi di bawah himpitan kekuatan absolut, di mana mereka bisa melarikan diri. Saya melihat bahwa kecepatan dua pedang Qi sangat cepat, satu terbang ke tim Gao Suang, dan yang lainnya ke tim Qiao Mu. Dua pedang Qi langsung menyusul kedua tim yang melarikan diri hanya dalam sekejap mata. Wows! Puf 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 puf. Energi pedang besar setinggi lebih dari 10 meter terbang menuju tim Gao Suang. Lusinan Zongzong dalam tim Gao Suang ditangkap oleh pedang Qi dalam sekejap karena kecepatannya tidak cukup cepat. Tubuh mereka tersebar, dan berubah menjadi hujan darah, dan tumpah dari langit. Segera setelah itu, Jian Qi terus bergerak maju, menebas ke arah Gao Suang. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Gao Suang segera mengertakkan giginya, berbalik, dan memutuskan untuk melawan. Dengan keputusan itu, Gao Suang dengan cepat mengeluarkan kapak raksasa. Ini adalah senjata hidupnya, disebut kapak raksasa, kualitasnya kelas atas, kekuatannya sangat menakjubkan. Tebasan kapak raksasa. Wows! Setelah mengeluarkan kapak raksasa itu, Gao Suang melambaikannya dengan keras dan menghancurkannya ke arah pedang Qi raksasa yang terbang mendekat. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, dia tidak dapat melarikan diri, tidak ada pilihan lain, dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Tebasan kapak raksasa adalah seni bela diri dari peringkat yang lebih rendah, kekuatan itu sendiri sangat kuat, ditambah penambahan menggunakan kapak, dan itu dipamerkan di tangan tingkat Zunzun bintang 9 yang kuat, ini sangat menakutkan, dan kekuatan yang dapat diberikan saat ini setidaknya sebanding dengan pukulan penuh dari warlord tingkat kedua yang kuat. Tapi, ketika energi pedang menghantam, kapak raksasa yang menyegarkan tidak mampu mendekati energi pedang, dan tiba-tiba digulung menjadi serpihan energi oleh kekuatan kuat dari energi pedang. Pada saat yang sama, Gao Suang yang memegang kapak juga dilewati oleh Jian Qi,
dan seluruh tubuhnya diaduk berkeping-keping oleh ketajaman Jian Qi, dia juga tewas, dan jatuh dari langit. Zunzun 9 bintang lainnya jatuh di tangan Tang Yi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 42.364.589 poin pengalaman, dan Dewa Perang bernilai 100 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 40.258.965 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan poin pengalaman 37.584.521 dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan poin pengalaman 39.521.458 dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pemimpin perampok langit, mendapatkan 1 miliar poin pengalaman, dan God of War bernilai 1000 poin. Pada saat yang sama Gao Shuang jatuh, pedang Qi terakhir juga sudah menyusul tim yang dipimpin oleh Qiao Mu. Melihat dirinya tidak bisa menghindar, Qiao Mu segera mengaktifkan jimat pelarian, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan para anggota pencuri di tingkat Zonzong di tempat. Dengan cara ini, selusin perampok terakhir ini kecuali Qiao Mu, semuanya mati di tempat, berubah menjadi kabut darah, dan menjadi nilai pengalaman Tang Yi. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 41.256.985 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 38.526.987 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 38.562.548 poin pengalaman dan 100 poin Dewa Perang. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pencuri tingkat Zonzong, mendapatkan 42.152.451 poin pengalaman, dan God of War bernilai 100 poin. Ketika Tang Yi melihat Qiao Mu berhasil lolos, dia dengan cepat menggunakan kesadaran spiritualnya, dan segera setelah menemukan titik lokasi Qiao Mu muncul kembali, Tang Yi dengan cepat menggunakan gerakan tubuhnya dan segera muncul di depan dan menghalangi Qiao Mu. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Qiao Mu tiba-tiba ketakutan, wajahnya sangat pucat, dan dia memohon dengan keras ke arah Tang Yi. Mereka semua mati, mengapa kamu tidak ikut mati, kata Tang Yi ringan. Sambil berbicara, dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Tunggu, tunggu. Qiao Mu buru-buru berteriak. Saya punya informasi, saya ingin bertukar informasi yang saya tahu untuk hidup saya, selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan memberitahu Anda informasi yang saya tahu. Cerita bersambung di bawah ini. Oh, katakan, jawab Tang Yi sambil tersenyum. Kamu berjanji untuk menghindarkanku dulu sebelum aku akan memberitahumu apa yang aku tahu, kata Qiao Mu. Haha. Tang Yi mencibir dan berkata, menurut Anda, apa Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Dengan itu, Tang Yi melirik tajam ke arah Qiao Mu dengan tatapan dingin, dan hal ini membuat Qiao Mu tiba-tiba menggigil. Oke, aku bilang. Dengan ketakutan, Qiao Mu buru-buru berkata, itu saja. Saya adalah anggota Tianmen. Faktanya, kami sudah tahu bahwa Sifu akan menyerang di sini, dan pada saat yang sama, kami tahu bahwa Anda yang akan menyerang di sini untuk membingungkan penonton. Mendengar ini, Tang Yi mencibir dengan jijik dan berkata, oh, apakah Anda masih ingin mengatakan, Anda orang dari Tianmen, dan tidak hanya mengetahui berita Sifu kami mengelilingi Gunung Tianqi, tetapi juga mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menyergap. Apakah orang kuat dari Sifu saya akan disergap? Kamu, bagaimana kamu tahu? Qiao Mu ketakutan ketika mendengar kata-kata Tang Yi. Tidak heran utusan khusus yang menyerang Gunung Feiqiu sangat kuat saat ini, dan kekuatan kapal perang juga sangat mengerikan, ternyata Sifu sudah memiliki berita tentang segala sesuatunya. Jadi tindakan mereka telah dihitung oleh Sifu. Sampai sekarang, Qiao Mu baru menyadari.
Namun, jelas bahwa Qiao Mu salah paham. Sifu sebenarnya tidak tahu apa-apa, hanya Tang Yi yang tahu berita ini, dan Tang Yi juga tahu semua ini karena dia menerima tugas korespondensi rahasia. Tidak peduli apa, selama aku tahu berita ini, jadi informasi yang kamu katakan tidak berguna bagiku. Apakah ada informasi lain? Jika tidak, maka, maka silakan kamu segera bertemu dengan saudara-saudaramu. Kata Tang Yi, menunjukkan seringai di bibirnya. Tunggu, aku masih punya kabar lain, kamu pasti tidak tahu kali ini, kata Qiao Mu buru-buru. Cepat, Tang Yi dengan tidak sabar mendesak. Kali ini, gerbang Tianmen, memindahkan kerumunan untuk menjaga Gunung Tianqi, tujuannya adalah untuk harta karun. Kata Qiao Mu. Saya juga tahu beritanya. Apakah ada hal lain? Tang Yi mengerutkan kening. Tang Yi menjadi semakin tidak sabar. Tunggu, jangan khawatir, jangan khawatir. Qiao Mu melanjutkan. Dalam beberapa hari, Gunung Tianqi akan memiliki harta yang lahir, dan gerbang Tianmen sangat mementingkan ini, sehingga sejumlah besar orang kuat dikirim untuk merebutnya. Selain itu, ada berita lain, saya tidak tahu keasliannya, tetapi, saya tidak sengaja mendengar penjaga pintu berkata tentang harta ini. Setelah mendengar berita ini, saya tiba-tiba tahu mengapa Tianmen menghabiskan begitu banyak upaya untuk harta itu. Dikatakan bahwa harta ini adalah kunci untuk gua rahasia orang yang sangat kuat di tingkat Hong Huang. Oh, kunci rahasia dari kekuatan super Hong Huang. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Tang Yi berbinar. Meskipun Tang Yi memiliki sistem God of War, dia benar-benar tidak tertarik pada harta karun rumah gua super kuat Dong Huang. Lagi pula, dia tidak bisa mendapatkannya, dan dia membutuhkan banyak nilai God of War untuk membuka blokirnya. Namun, meskipun tidak ada minat pada harta itu, jelas bahwa Hongfu Super Powerhouse Dongfu adalah salinan. Karena itu adalah salinan, maka harus ada hadiah yang murah hati. Cerita bersambung di bawah ini. Apakah akan ada tugas? Jika ada misi, penghargaan, pengalaman, nilai God of War, akankah ada lebih sedikit? Oleh karena itu, Tang Yi sangat tertarik mendengar apa kunci rahasia Dongfu ini. Ya, itu adalah kunci rahasia dari Hong Huang Powerhouse. Qiao Mu mengangguk dan berkata, karena kunci rahasia ini, kami gerbang Tianmen akan mengirim begitu banyak orang kuat ke Gunung Tianqi. Meskipun aku tidak tahu harta apa yang ada di mansion gua Hong Huang, tapi itu bisa membuat pemilik pintu dan orang-orang di tingkat atas Tianmen sangat gugup, jadi pasti sangat berharga. Setelah itu, Qiao Mu melirik Tang Yi lagi, dan berkata dengan hati-hati, itu, pria muda di Sifu, apa pendapatmu tentang kecerdasanku? Apakah itu cukup untuk menebus hidupku? Setelah mendengar ini, Tang Yi mengangguk dan berkata, baiklah, cukup. Mendengar jawaban Tang Yi, hati Qiao Mu menyulut harapan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak cemas, tetapi sekali lagi, dia bertanya kepada Tang Yi dengan hati-hati. Jadi, bisakah aku pergi? Baiklah, kata Tang Yi acuh tak acuh. Terima kasih, pria muda Sifu, karena tidak membunuhku. Qiao Mu sangat gembira, segera membungkuk pada Tang Yi, dan kemudian, begitu sosoknya bergerak, dia terbang tanpa melihat ke belakang. Kegembiraan dari sisa hidup setelah bencana membuat wajah Qiao Mu memerah, dan orang itu jauh lebih tenang. Namun, Tang Yi memegang pedang roh penyegel jiwa dan menyusul Qiao Mu lagi. Qiao Mu melihat Tang Yi mengejar lagi, dan dia sedikit terkejut. Dia bingung dan berkata, Tuan muda Sifu, apakah Anda memiliki hal lain? Tentu saja aku punya sesuatu, kata Tang Yi ringan. Tuan, tolong beritahu saya hal lain, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan sujud. Kata Qiao Mu. Haha. Tang Yi mencibir, dan berkata dengan cemberut, aku masih memiliki kehidupan untuk diambil, bisakah kau memberiku? Satu kehidupan, untuk diambil. Setelah mendengar ini, Qiao Mu terkejut sesaat. Kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan seluruh langit, hanya dia dan Tang Yi. Mungkinkah? Setelah mengetahui niat Tang Yi, Qiao Mu tiba-tiba panik, menunjuk Tang Yi, dengan gemetar, dia berkata. Bukankah maksudmu kecerdasanku cukup untuk menebus hidup ini? Tidakkah kamu katakan aku bisa pergi? Tapi mengapa? Benar. Tang Yi mengangguk dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum. Aku bilang kecerdasanmu sudah cukup untuk menebus, tapi aku tidak bilang, aku tidak akan membunuhmu,
Aku juga bilang kamu bisa pergi, tapi aku tidak bilang aku tidak bisa mengejar dan membunuhmu. Kenapa? Ada yang salah. Kamu. Qiaomu menunjuk ke Tang Yi, dan untuk sementara dia tidak bisa berbicara, dan seluruh orang menjadi sangat pucat. Dia datang ke surga dari neraka, dan kemudian jatuh dari surga ke neraka. Kesenjangan di antara mereka membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin marah, tetapi tidak bisa, dia ingin menangis, tetapi tidak bisa menangis, dan yang tersisa hanyalah putus asa. Temuilah saudara-saudaramu, jika tidak, maka akan seberapa kesepiannya kamu tinggal di dunia ini sendirian. Kata Tang Yi acuh tak acuh. Dengan itu, pedang roh penyegel jiwa diangkat, dan kemudian dengan cepat menebas. Cerita bersambung di bawah ini. Puff. Darah berceceran dan kepala manusia jatuh dari langit. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pemimpin perampok langit, mendapatkan 1 miliar poin pengalaman, dan God of War bernilai 1000 poin. Setelah membunuh Qiaomu, Tang Yi mengambil pedang roh penyegel jiwa dan kembali ke kapal perang Persekutuan Barat. Di atas kapal perang Persatuan Barat, Tang Yi melihat beberapa bangunan di bawah Gunung Feiqiu, dan kemudian dia segera mengendalikan kapal perang Persatuan Barat untuk menembakkan bola api dan membombardir bangunan yang tersisa. Dengan cara ini, di bawah pemboman bola api terakhir, seluruh markas besar pencuri yang menelan langit diratakan ke tanah. Namun, tepat setelah Tang Yi menyelesaikan semua ini dan akan memulai kapal perang, bergegas ke Gunung Tianqi, prom sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena menyelesaikan misi, menjelajahi sarang pencuri yang menelan langit dan menghancurkannya. Gelar penyelesaian tugas adalah, tingkat sempurna, dan Dewa Perang memberi hadiah 10.000 poin. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi atas hadiah, peningkatan 3 level. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan pisau kelas rendah tingkat suci, memotong rumput. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 1000 pil tingkat menengah. Ding, selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, level saat ini, Zunzun bintang 4. Ding, selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, level saat ini, Zunzun bintang 5. Ding, selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, level saat ini, Zunzun bintang 6. Ah. Mendengar prom sistem di benaknya, dan melihat cahaya kuning peningkatan terus menyala, Tang Yi tiba-tiba kaget. Dia tidak berharap bahwa, dia benar-benar menyelesaikan tugasnya. Tugas, menjelajahi markas pencuri yang menelan langit, tugas ini, telah diterima oleh Tang Yi sejak lama, dan itu sudah lama sekali. Tentu saja, Tang Yi tidak melupakan tugas ini, ia telah mencari peluang untuk menyelesaikan tugas ini, tetapi pencuri yang menelan terlalu misterius untuk mendapatkan informasi dan kecerdasan dari mereka. Jika pencuri yang menelan tidak datang ke Tang Yi tidak bisa menemukan mereka sama sekali. Namun, dia tidak menyangka bahwa kali ini, secara tidak sengaja menyelesaikan tugas sistem, dia tidak menyangka dalam melakukan tugas Sifu, dia telah menemukan dan menghancurkan markas pencuri yang menelan langit. Melihat bukit di bawahnya yang telah berubah menjadi reruntuhan, Tang Yi tertegun untuk sementara waktu. Apakah ini adalah markas pencuri yang menelan langit? Gunung Feiqiu sebenarnya adalah markas pencuri yang menelan langit, ini benar-benar tak terduga. Berita ini mengejutkan Tang Yi. Dia tidak mengharapkan, menjalankan tugas sederhana dari Sifu, dia secara tidak terduga juga membersihkan semua sarang pencuri yang menelan langit, dan berhasil menyelesaikan tugas sistem yang telah lama tidak memiliki petunjuk. Cerita bersambung di bawah ini. Saat ini, di atas kapal perang Persatuan Barat, Tang Yi mengambil kendali atas kapal perang dan terbang dengan cepat ke Gunung Tianqi. Dalam perjalanan ke penerbangan, Tang Yi mulai memilah barang-barang yang diperolehnya selama periode ini. Hal semacam ini harus disortir secara berkala, jika tidak, simpanan akan terlalu banyak, dan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Selain itu, Tang Yi akan tiba di Gunung Tianqi untuk bertempur, dan Tiantianmen sangat mementingkan Gunung Tianqi. Dia mengirim banyak orang kuat di sana, di antaranya mungkin ada yang lebih kuat dari Tang Yi, jadi dia harus mempersenjatai dirinya sesegera mungkin dan menyesuaikan kondisinya dengan yang terkuat, sehingga dia dapat menyelesaikan tugas berikutnya. Buka panel properti. Pemain. Tang Yi. Judul. Master Wolf Slaughter. Level 76, Zunzun bintang 6. Pengalaman.
9.985.623.215 per 10 miliar. Nilai God of War, 94.560. Keahlian Ice Sovereign, kelas atas TNT, guntur 1000 lengan istirahat, kelas atas TNT, bayangan Sanjue instan, kelas menengah TNT, tinju Tianpo, kelas menengah peringkat Tian, ledakan gas darah peringkat menengah kelas Tian, kelas tanda gelombang, kelas menengah surga tarian petir, kelas menengah surga tinju api, kelas menengah surga tahanan bayangan, kelas menengah tinju Raja Suci, kelas menengah budidaya rumput, kelas akar perintah suci lebih rendah. Keterampilan, tinju menengah, pedang menengah. Metode tubuh. Xing Xing Fei Huo kelas menengah peledakan 1000 mil kelas menengah. Teknik penyelesaian. Crashing Mountain Land, level 2. Associate Profession. Alkimia menengah, Master Alkimia penempaan tingkat menengah, Master Forage Wayang tingkat menengah, Master Wayang. Kolom khusus. 3000 api berbeda. Aura, Ruler of Dignity. Kolom peralatan. Soul Sealing Spirit Knife dilengkapi, sarung tangan harimau putih dilengkapi, Tian Yu Fencing Boots dilengkapi, Ice Spirit Light Armor dilengkapi, Bling Ring dilengkapi, Black Feather Mask dilengkapi, jubah jiwa dilengkapi, Yulong Green Feather Arm Guard dilengkapi, Heart of Dignity dilengkapi. Persediaan. Super Healing Potion 1, Holy Spirit Blood 1, Qihang dan 1, Fengji dan 5, Xianxi dan 2. Energi Yupei 1, pil semua atribut menengah 1000. Melihat panel properti, Tang Yi merasakan suatu pencapaian dalam hatinya. Dia tidak ingin bertepuk tangan dan mengacungkan jempol. Dalam setengah tahun, Tang Yi tidak berharap bahwa panel propertinya telah mencapai titik ini. Hanya dalam setengah tahun, Tang Yi telah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia sudah bangga. Setelah memikirkannya, Tang Yi pertama makan apa yang bisa dia makan, dan kemudian mulai mengatasinya. Hanya ada dua hal yang dapat dimakan dalam sistem ransel, yaitu, giok energi yang membantu Fang Yuelan dapatkan di awal, dan yang lainnya adalah pil tingkat menengah yang baru saja diperoleh. Energi jade. Setelah digunakan, pemain akan mendapatkan 100 miliar poin pengalaman, dan semua atribut akan meningkat 10.000 poin. Pil semua atribut kelas menengah. Setelah digunakan, semua atribut pemain bertambah 10. Keduanya adalah item yang meningkatkan kekuatan. Dalam sistem ransel, Tang Yi memilih untuk menggunakannya. Tiba-tiba, beberapa prompt terdengar di benak Tang Yi. Ding! Pemain Tang Yi menggunakan energi jade, memperoleh 100 miliar poin pengalaman, dan meningkatkan semua atribut sebesar 10.000 poin. Ding! Selamat untuk promosi level pemain Tang Yi, saat ini, level Zunzun 7 bintang. Ding! Selamat untuk promosi level pemain Tang Yi, saat ini, level Zunzun bintang 8. Ding! Selamat untuk promosi level pemain Tang Yi, saat ini, level Zunzun bintang 9. Sebuah cahaya menyala dari kaki Tang Yi. Setelah menggunakan energi giok, Tang Yi dipromosikan 3 tingkat lagi, dan telah mencapai tingkat Zunzun bintang 9. Hanya satu langkah lagi, dia bisa memasuki tingkat Warlord. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.